Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss a new topic in mathematics. The topic is persamaan linear 3 variabel. Seri Matematika SMA, Sistem Persamaan Linear 3 Variabel atau SPLTV, bagian pertama. Mengenal SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel terdiri dari beberapa buah persamaan linear dengan 3 variabel. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel adalah sebagai berikut. AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Saya ulangi. AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Apakah syarat dari SPLTV ini? Ini di syaratnya. Yang pertama adalah A, B, C, dan D merupakan bilangan real. Tetapi A, B, dan C tidak boleh semuanya 0. Saya ulangi, A, B, C, dan D merupakan bilangan real. Tetapi A, B, dan C tidak boleh semuanya 0. Syarat yang kedua adalah untuk himpunan penyelesaiannya dapat menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Untuk himpunan penyelesaiannya dapat menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kita lanjutkan. Menyelesaikan SPLTV, Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Pada umumnya, SPLTV diselesaikan dengan metode campuran, yakni metode eliminasi dan substitusi. Metode eliminasi artinya menghilangkan variabelnya, sedangkan substitusi artinya mengganti variabelnya dengan yang lain. Sistem persamaan linear bermanfaat untuk menentukan koordinat titik potong. Yang dibutuhkan adalah kekonsistensian. Saya ulangi. Yang dibutuhkan adalah kekonsistensian. Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah kekonsistensian dalam mengeliminasi persamaannya. Maksudnya apa? Kita lihat diagram berikut. Adapun maksud dari kekonsistensian itu adalah jika pada persamaan 1 dan 2 yang dihilangkan adalah variabel X, maka kita harus konsisten. Pada persamaan 1 dan 3 wajib yang dihilangkan adalah variabel X juga. Ini yang dimaksud dengan kekonsistensian. Atau jika pada persamaan 1 dan 2 yang dihilangkan adalah variabel Y-nya, maka pada persamaan 1 dan 3 wajib konsisten. Yang dihilangkan adalah variabel Y juga.
Itu arti dari kekonsistensian dalam menyelesaikan atau mengeliminasi sistem persamaan linear 3 variabel. Yuk lanjut. Kita lihat contoh soal berikut ini. Ini adalah contoh soal yang pertama. Carilah himpunan penyelesaian dari X tambah Y tambah Z sama dengan min 6, X min 2Y tambah Z sama dengan 3, min 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Yuk kita jawab. Kita akan menyebut X tambah Y tambah Z sama dengan min 6 sebagai persamaan 1. X min 2Y tambah Z sama dengan 3 sebagai persamaan 2. Min 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9 adalah persamaan 3. Ingat sistem atau prinsip kekonsistensian. Jika pada persamaan 1 dan 2 yang dihilangkan adalah variabel X, maka wajib konsisten. Pada persamaan 1 dan 3, wajib yang dihilangkan adalah variabel X juga. Ini yang dimaksud dengan prinsip kekonsistensian. Yuk, sekarang kita akan mengambil persamaan 1 dan 2 dan konsisten menghilangkan X. Apakah boleh konsisten menghilangkan Y atau Z? Ya terserah, yang penting konsisten. Dalam hal ini, saya akan konsisten menghilangkan X. Persamaan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. Persamaan 2, X minus 2Y tambah Z sama dengan 3. Ini persamaan 1, dan yang berwarna biru persamaan 2. Saya akan konsisten menghilangkan X. Perhatikan, kalau kita lihat di sini, X-nya sudah sama. Betul? X-nya sudah sama. Artinya kita tidak perlu lagi menyamakannya dengan KPK-nya. Tinggal kita kurangkan saja, sehingga diperoleh 3Y sama dengan min 9. Yang artinya Y sama dengan min 9 dibagi 3, dan Y sama dengan min 3. Pada kali ini kita sudah menemukan solusi untuk Y sama dengan min 3. Sangat cepat ya. Selanjutnya, kita akan konsisten menghilangkan X untuk persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 3. Jelas ya? Kita lanjutkan. X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. Sedangkan persamaan 3, min 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 9. Yang berwarna merah persamaan 1, yang berwarna hitam persamaan 3. Kita akan konsisten untuk menghilangkan X. Perhatikan X-nya. Pada persamaan 1, X-nya adalah 1X. Sedangkan pada persamaan 3, X-nya mengandung koefisien minus 2 atau min 2X. Dalam hal ini, ketika kita menghilangkan X pada persamaan 1 dan min 2X pada persamaan 3 belum sama. Yang kita lakukan adalah menyamakannya dengan melakukan kali silang.
Perhatikan caranya. Min 2 akan dikali ke seberang atas, sedangkan 1 akan dikali ke seberang bawah. Ulangi, min 2 adalah koefisien Cx dari min 2x. Perhatikan. Ini ya. Sedangkan kenapa dari atas ke seberang bawah dikali 1? Karena koefisien dari X adalah 1 dari persamaan 1 ini. Ya, 1 nggak ditulis, makanya dia dikali 1 karena ini berbicara 1X. Jelas sampai sini? Sehingga kita akan peroleh dengan mengalihkan min 2 ke semua suku persamaan 1, dihasilkan min 2x minus 2y minus 2z sama dengan 12. Dan persamaan 3 yang dikali 1 ke setiap suku menjadi min 2x tambah y tambah z sama dengan 9. Kita perhatikan di sini min 2x-nya pada persamaan 1 dan min 2x pada persamaan 3 sudah sama. Jelas sampai sini? Nah, yang kita lakukan adalah mengeliminasikannya. Mengeliminasi atau menghilangkan arti lainnya. Bagaimana menghilangkan min 2x dan min 2y? Jelas, dikurang. Ingat saja, kalau sama pasti dikurang. Kalau beda tanda, pasti ditambah. Itu aja prinsipnya ya. Nah, karena min 2x pada persamaan 1 dan min 2x pada persamaan 3 adalah sama tanda, maka wajib kita kurangkan. Sehingga diperoleh persamaan yang baru, minus 3y minus 3z sama dengan 3. Kita sebut ini sebagai persamaan 5. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai y sama dengan min 3 ke persamaan 5. Kenapa? Karena sudah kita temukan nilai y adalah minus 3. Yaitu yang ini. Tinggal kita masukkan ke persamaan 5 ya. Sehingga minus 3y minus 3z sama dengan 3. Kita masukkan y sama dengan min 3. Sehingga min 3 dikali min 3, min 3z sama dengan 3. 9 min 3z sama dengan 3. Dan akhirnya kita temukan z sama dengan 2. Ya, perhatikan kita sudah mendapatkan nilai y dan juga sudah mendapatkan nilai z. Bagaimana dengan nilai x? Untuk mencari nilai x, silahkan pilih persamaan 1, 2, atau 3. Ulang ya, persamaan 1, 2, atau 3. Boleh dimasukkan ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, boleh ke persamaan 3. Hasilnya selalu sama. Kita lanjutkan. Dalam hal ini saya pilih persamaan 1 ya. X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. Nilai Y dan Z saya masukkan sekarang ya. Yuk. X tambah min 3 tambah 2 sama dengan min 6. Ya, Y dan Z saya masukkan. Ini Z-nya, ini Y-nya ya, saya masukkan ke dalam ya. Sehingga X tambah min 1 sama dengan min 6. Dan kita peroleh X sama dengan min 5. Jelas sampai sini?
Jadi kita sudah menemukan Y sama dengan min 3, Z sama dengan 2, dan X sama dengan min 5. Jadi himpunan penyelesaian dari pertanyaan nomor 1 adalah X sama dengan min 5, Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan 2. Jelas sampai sini? Yuk kita lihat contoh soal kedua. Oke, kita masuk contoh soal kedua. Ya. Carilah nilai X kali Y kali Z dari 6 per X tambah 3 per Y tambah 4 per Z sama dengan 7. 3 per X tambah 5 per Y tambah 6 per Z sama dengan 9. Dan 3 per X tambah 4 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 6. Yuk kita jawab bersama dulu. Ya. Nah, 6 per X ditambah 3 per Y ditambah 4 per Z sama dengan 7, kita sebut sebagai persamaan 1. 3 per X tambah 5 per Y tambah 6 per Z kita sebut persamaan 2. Sedangkan 3 per X tambah 4 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 6 kita sebut persamaan 3. Nah, ini trik buat kamu menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel yang berbentuk pecahan di mana variabelnya sebagai penyebut. Jika ditemukan variabel-variabelnya berada pada posisi penyebut, maka wajib dimisalkan. Saya ulangi, jika ditemukan variabel-variabelnya berada pada posisi penyebut, maka wajib dimisalkan. Nah, kita misalkan 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C. Saya ulangi, 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C. Ayo kita selesaikan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu persamaan pertama. Persamaan pertama yang berwarna merah ini nih, ya, kita modifikasi dengan cara mengeluarkan 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z. Jadinya, perhatikan, 6 dikali 1 per X ditambah 3 kali 1 per Y ditambah 4 dikali 1 per Z sama dengan 7. Mas ya, ingat, 6 kali 1 per X adalah 6 per X. 3 kali 1 per Y adalah 3 per Y. 4 dikali 1 per Z sama dengan 4 per Z. Jelas ya? Nah, sekarang kita sudah menemukan bentuk yang kita misalkan tadi. Perhatikan ini. 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z. Jelas ya? Nah, akibatnya kita bisa tuliskan menjadi, ya, lihat, perhatikan ini. Ini menjadi 6A ditambah 3B ditambah 4C sama dengan 7. Jelas ya? Nah, demikian juga pada persamaan kedua ini, kita modif menjadi 3 dikali 1 per X ditambah 5 kali 1 per Y ditambah 6 kali 1 per Z sama dengan 9. Oke, jelas ya sampai sini. Nah, sekarang kita sudah temukan ini 1 per X, 1 per Y, 1 per Z, gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi
3A ditambah 5B ditambah 6C sama dengan 9. Jelas ya? Demikian juga persamaan ketiga ini kita modif menjadi 3 kali 1 per X ditambah 4 kali 1 per Y ditambah 2 dikali 1 per Z sama dengan 6. Jelas ya? Nah, di sini kita juga sudah menemukan 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan ini. Nah, kita bisa tuliskan menjadi gimana? Betul ya? Jadi 3A ditambah 4B ditambah 2C sama dengan 6. Oke, jelas ya? Di sini. Oke, sekarang kita akan menyelesaikannya. Ini kita anggap persamaan yang baru ya. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Yang ini kita anggap sebagai persamaan 2. Dan yang ini kita anggap sebagai persamaan 3. Yang baru tentunya ya. Nah, sekarang kita masuk dalam menyelesaikannya ya. Seperti biasa, triknya adalah konsisten. Ya, persamaan 1 dan 2. Ya, persamaan 1 dan 2. Kita mau pilih konsisten di mana dulu nih? Ya, konsisten di... Ya, kita konsisten di A aja. Kita menghilangkan A. Ya, kita menghilangkan A. A, konsisten mengeliminasi A. Ya. Yuk kita tuliskan. Persamaan 1 dan 2 kita tuliskan 6A ditambah 3B ditambah 4C sama dengan 7. Persamaan keduanya 3A ditambah 5B ditambah 6C sama dengan 9. Oke, jelas ya? Ini ya, kita memasukkan ini 1 dan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan di sini bahwa untuk A-nya belum sama nih. 6A-nya, yang ini 3A, nggak sama ya. Berarti kita akan melakukan kali silang KPK. Ya, ini dikali sini, yang ini di sini ya. Oke, dikali berapa kira-kira ya? Ya, dikali aja. Kalikan dengan angka tersebut koefisiennya. Sehingga ini dikali 3, sedangkan ini dikali 6. Ya. Oke, kita tuliskan selanjutnya menjadi apa? Oke, kita tuliskan ini dikali 3 jadinya 3 kali 6 18A. Ini 3 kali 6 18A. 3 kali 3 9B. 3 kali 4C 12C. Ya, sama dengan 3 kali 7 ya. Sama dengan 21. Nah, sekarang 6 kali 3 18A. Lalu 6 kali 5 30B. Lalu 6 kali 6C 36C. Dan terakhir 6 kali 9 sama dengan 54 ya. Sama dengan 54. Oke, jalan sampai sini. Oke, sekarang kita kurangkan ya. Kita kurangkan. Lalu kita tuliskan. Oke, kita tuliskan menjadi berapa nih? Ini habis ya. 9B dikurang 30B berarti min 21B. 12C dikurang 36C berarti 24.
min 24C. Lalu 21 dikurang 54 minus 33. Oke. Jelas ini? Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 4. Ya, jelas ya, persamaan 4. Oke, kita lanjut. Persamaan 1 dan 3 sekarang. Persamaan 1 dan 3, ya. Konsisten di mana? Mana konsistennya? Ya, konsisten di A, selalu ya, konsisten di A. Kita konsisten di A. Konsisten di A. Ya, kita konsisten di A. Sekarang kita tuliskan persamaan satunya, yaitu 6A ditambah 3B tambah 4C sama dengan 7, ya, yang ini ya, jangan lupa. Kemudian persamaan 3 yang ini, ya. Kita tulis persamaan 3, 3A ditambah 4B ditambah 2C sama dengan 6. Oke. Nah, kita lihat di sini belum sama ya A-nya. Ya, ini 6A dan bawahnya 3A. Oke. Jadi kita harus kali silang, ya, kali silang. Dikali 6 dikali 3, ya. Oke, dikali 6 kali 3 jadinya kita mendapatkan yang baru sekarang nih. Ya, ini dikali 3, ini dikali 6. Oke, nah sekarang kita tulis 3 kali 6 berarti berapa tuh? 18A. Tuliskan sini 18A. 3 kali B, 3 kali 3B 9B. 3 kali 4C 12C, ya. 12C sama dengan 3 kali 7 21. Oke, sekarang yang 6 kali 3 18A. 6 kali 4 24B tambah 24B. 6 kali 2 12C, ya, sama dengan 6 kali 6 36. Oke, jelas ya. Habis itu kita akan eliminasikan. Perhatikan. Kita eliminasi, ya. Kita lanjutkan di sini. Hasilnya berapa? Ayo kita proses. 18 dikurang 18 habis. 9B dikurang 24B. Ya, betul. Min 15B. Oke. 12C dikurang 12C ternyata habis. Oke, lalu 21 dikurang 36 min 15. Oke. Berarti kita temukan bahwa B-nya adalah 1. Ya, udah ketemu nih. B-nya adalah 1, ya. Sudah ketemu, B-nya adalah 1. Ya, jelas ya? Berarti B sama dengan 1. Ini ketemu, B sama dengan 1. Jelas? Nah, kalau gitu untuk mencari selanjutnya adalah C, paling gampang. Ya, paling gampang mencari C. Karena ini langsung berhubungan, ya. Langsung berhubungan tuh. Sehingga kita bisa tuliskan di sini. Oke, mencari C ke persamaan 4, ya, ke persamaan 4. Ya, kita masuk persamaan 4. Ya, kita masuk persamaan 4. Min 21B min 24C sama dengan min 33. Ya, masukkan B sama dengan 1, ya. Ingat, B sama dengan 1 masukin kemari. Ya, sehingga min 21 kali 1 min 24C sama dengan min 33. Oke. Berarti minus 21 min 24C sama dengan min 33. Min 24C sama dengan, kita selesaikan, 12, min 12, ya. Oke, ini pindah ke kanan, ya. Jadi plus 21.
Berarti dapatnya C adalah setengah. Tuh, C-nya dapat setengah. Gampang ya? Nah, sekarang kita sudah dapat C di sini, ya. Juga sudah dapat B. Nah, sekarang kita mencari A. Untuk mencari A, masukin aja ke salah satu, ya. Masukin ke salah satu. Nah, sekarang sini mencari A. Mencari A. Cukup di sini. Ini pakai persamaan satu aja. 6A ditambah 3B plus 4C sama dengan 7, ya. Nah, C dan B sudah ada. Masukin. Berarti 6 kali A tambah 3, B-nya masukin 1. 4C, C masukinnya setengah. Sama dengan 7. Ya. Kita lanjutkan 6A ditambah 3 plus 2 sama dengan 7. Berarti 6A sama dengan 2, ya. Berarti A-nya sama dengan sepertiga. Oke. Nah, sekarang kita sudah temu, A-nya sudah, B-nya sudah, C-nya sudah. Nah, pertanyaannya adalah berapa X, Y, dan Z, bukan ABC, karena ABC itu adalah yang kita misalkan. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Nah, kita selesaikan. Nah, perhatikan di sini. Ya, lihat di sini ya. Oke, lihat di sini, ya. Nah, kita selesaikan di sini. Oke. Nah, dikatakan 1/X sama dengan A. Jadi 1/X, maaf. Kita ganti merah aja. 1/X sama dengan A. A-nya adalah berapa tadi? Ya, nih, sepertiga ya. Hanya sepertiga. Oke, berarti otomatis X-nya adalah ya 3 lah. Betul ya? Kali silang boleh. Sekarang untuk 1/Y. 1/Y sama dengan B. B-nya berapa tadi? B-nya adalah 1 ya. 1. Berarti otomatis kali silang Y sama dengan 1. Lalu untuk 1/Z. 1/Z sama dengan C. C-nya tadi berapa ya? Setengah ya? Ya ini setengah. Oke, setengah ya. Nah, dengan cara kali silang atau dibalik, maka Z-nya sama dengan 2. Jelaskan sini. Nah, sekarang kita jawab. Berarti X dikali Y kali Z sama dengan 3 dikali 1. 3 dikali 1 dikali 2. Ya, jadi jawabannya 6. Jadi X kali Y kali Z sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6. Jelas ya sampai sini ya. Ya, ini pertanyaannya sangat mudah sebenarnya. Yang penting kamu konsisten dalam menghilangkan siapa. Dan satu lagi, jika ditemukan variabel-variabelnya berada pada posisi penyebut, maka wajib dimisalkan. Ya, jelas sampai sini? Ya, oke, kita lihat contoh berikutnya sini ya. Kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh soal 3. Carilah himpunan penyelesaian dari, nah ini dia. Oke. Oke. Nah, ini contoh soal 3 ini mirip dengan contoh soal yang kedua. Karena variabelnya ada di bawah, ya. Oke, jadi ingat kuncinya atau triknya adalah, ya, triknya adalah apa? Iya, betul, dimisalkan. Ya, jika ditemukan variabel-variabelnya berada pada posisi penyebut, maka wajib dimisalkan, ya. Jadi apa yang dimisalkan? 1/X tambah 1 sama dengan A. 1/Y tambah 3 sama dengan B. 1/Z tambah 4 sama dengan C, ya. Oke, kita selesaikan kalau begitu. Kita mulai dulu dari persamaan yang pertama. Oke, dari persamaan pertama ini menjadi gimana? 4 ya, dikali 1/X tambah 1 ditambah 5 ya. 1/Y plus 3
ditambah 3. 1 per Z tambah 4 ya, sama dengan 6. Lengkap ya. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi apa? 4A ditambah 5B ditambah 3C sama dengan 6. Jelaskan sini? Oke, ini kita sebut sebagai pengganti persamaan 1. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kedua, yang ini ya. Berarti ini bisa dijadikan jadi apa nih? Jadi 8 dikali 1 per X tambah 1 tambah, minus, maaf, ini minus. Ini ya. 10 1 per Y tambah 3 lalu ditambah 5 1 per Z tambah 4 ya, sama dengan 7. Oke, jadinya 8A min 10B plus 5C sama dengan 7. Oke ya. Lanjut untuk persamaan yang ketiga ya, persamaan 3 yang ini ya. Berarti 6 dikali 1 per X tambah 1 ditambah 15 1 per Y tambah 3 ditambah 2 dikali 1 per Z tambah 4 sama dengan 8. Jadinya 6A ditambah 15B ditambah 2C ya, sama dengan 8 ya. Kita sebut ini sebagai persamaan ketiga, dan yang warna biru kita sebut sebagai persamaan 2. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, sekarang kita masuk tahap eliminasi ya. Ya, oke, persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan 1 dan 2 konsisten di mana? Ya, kita konsisten aja di menghilangkan aja ya. Ya, menghilangkan A saja biar lebih mudah ya. Konsisten di A. Konsisten di A ya. Oke. Lalu kita proses. Berarti 4A ditambah 5B plus 3C sama dengan 6. Ini sebagai persamaan 1. Lalu persamaan keduanya adalah 8A min 10B plus 5C ya, sama dengan 7. Oke. Nah, sekarang kita lacak di sini bahwa 4A-nya dan 8A ini tidak sama. Oke, jadi kita lakukan adalah kali silang ya. Kali ini kali sini. Oke, jelas ya di sini. Sehingga kita akan dapatkan persamaan yang baru. Ya, ini dikali 8 dikali 4 aja. Oke. Ya, kali silang aja. Oke, ya kita tuliskan jadinya gimana? Yuk. 8 kali 4 32A ya, 32A. 8 kali 5 40B ya. 8 kali 3 24C ya. Oke, sama dengan 8 kali 6 48 ya. Oke. Sekarang giliran 4. 4 kali 8 32A. 4 kali 10 4 kali min 10 ya. Min 40B. Lalu 4 kali 5 20C ya, 20C. Sama dengan 4 kali 7 28. Dapat sini? Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mengeliminasikannya ya. Kita eliminasi. Kita lihat ini habis. Wah, ya kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Jadinya ya 40B dikurang min 40B, berarti 80B ya. Hati-hati nih.
40B dikurang min 40, ya 80 dong, ya enggak? Ya, lalu 24 dikurang 20 berarti 4C. 48 kurang 28 sama dengan 20. Jelas ya? Sampai sini? Ini kita sebut sebagai persamaan 4. Ya, persamaan 4. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Ya, biar makin ngerti. Sekarang kita proses apa nih? Persamaan 1 dan 3 ya. Persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3 ya. Konsistennya di A, ya. Konsistennya di A ya. Konsistennya di A, menghilangkan A ya, konsisten di A. Konsisten di A. Kita akan menghilangkan A. Yuk kita tuliskan persamaan satunya adalah 4A ditambah 5B tambah 3C sama dengan 6. Sedangkan persamaan 3-nya, persamaan 3-nya berarti yang ini ya. Oke. Berarti berapa dong? 6A ditambah 15B plus 2C ya. 2C sama dengan 8. Ya. Oke, kita lihat di sini 4A, ini 6A ya, belum sama ya. Sehingga kita harus kali silang dulu ya. Kita kali silang. Ini kali 6, ini kali 4. Oke. Kita lanjutkan di sini. Yuk, 6 dikali 4. 24A. 6 dikali 5, 30B. Oke, 6 kali C, 18C. Dan 6 dikali 6 sama dengan 36 ya. Oke, oh ini belum saya tulis dikali 6 nih, maaf. Yang ini dikali 6, yang ini dikali 4 ya, maaf. 6 kali 4, 24, 6 kali 5, 30, 6 kali 3, 18, 6 kali 6, 36. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kali 4, sekarang yang kali 4. 4 kali 6, 24A. 24A. Ya, 4 kali 6. 4 kali 5, 60B. Ya, 60B. Dan 4 kali 2C, 8C. 8C dan terakhir 4 kali 8. Sama dengan 32 ya. 32. Sudah sampai sini? Ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau gitu sekarang kita kurangkan ya. Kita kurangkan. Kalau jelas, nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut dikurangkan. Nah, kita selesaikan. Ini habis ya. 30B dikurang 60B min 30B ya. 18C dikurang 8C 10C. 36 dikurang 32 sama dengan 4. Jelas ya? Pertanyaan enggak? Nah, ini kita bilang persamaan 5 sebagai persamaan 5. Seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi kembali persamaan 4 dan 5 ya. Persamaan 4 dan 5. Oke, kita akan hilangkan hilangkan dulu. Kalau di sini gimana hilangkan? Kita hilangkan B aja ya, hilangkan B. Kita tulis dulu persamaan 4-nya 80B ditambah 4C sama dengan 20. Lalu ini 30B ditambah 10C sama dengan 4 persamaan 5. Oke, jadi persamaan 4 dan persamaan 5 kita gabung. Oke, habis itu gimana nih?
Oke, kita kali berapa nih? Ya, ini kalau begitu enaknya dikali. Ini kita kali sini, ini kita kali sana ya. Oke, lanjut. Dikali berapa ya? Oke, dikali min 30 aja. Dikali min 30, ini dikali 80 ya. Hilang aja 80 min 30. Oke, jelas sini. Kita lanjutkan. Min 30 kali 80 min 2400C. Min 30 kali 4C min 120C. Min 30 kali 20 min 600. Oke. Oke ya. Lalu sekarang 80 kali min 30 min 2400D. 80 kali 10 800 C. 80 kali 4 terakhir di sini 80 kali 4 adalah 320. Seperti ini. Nah, sekarang kita eliminasikan ya. Kita eliminasikan. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti habis. Lalu min 120C dikurang 800C. Ini nih. Berarti min 920C. Jelas? Ini min 600, min 320, min 920. Seperti sini. Berarti C-nya adalah 1. Nah, C-nya sudah 1. Sudah ketemu ya, C-nya adalah 1. Oke, good. Lalu bagaimana mencari B? Ya, tinggal masukin kemari, yang terdekat. Berarti minus 30B ditambah 10 kali 1 sama dengan 4. Ya, betul? Ya, kamu kan dapatkan nanti B, buktikan sendiri ya. B sama dengan 1/5. Ya. Lalu bagaimana dengan A? Iya, sekarang kita mencari A. Yang mana tuh? Nah, kita ambil salah satu aja. Ya, yang ini. Boleh yang persamaan 3 boleh. Ya. Coba kita tulis persamaan 3 ya. Persamaan 3. Ini. Tulis di sini mencari A. Ya. Mencari A. Ambil persamaan 3 ya. Persamaan 3, 6A ditambah 15B plus 2C sama dengan 8. 6A ditambah 15. B-nya berapa tadi? B-nya 1/5 ya. Ditambah 2 kali C, B-nya 1 sama dengan 8. Oke. 15 kali 1/5 itu 3. 3 tambah 2, 5. Betul? Ya, 5 ini. Berarti 6A tambah 5 sama dengan 8. Berarti 6A sama dengan 3. Berarti A-nya setengah. Ya, kita temukan di sini A-nya setengah. Ya, kamu cari sendiri nanti A-nya adalah setengah. Oke. Nah, yang kita cari adalah X, Y, Z, bukan ABC. Nah, sekarang kita kembalikan ya. 1 per X tambah 1 sama dengan A. Berarti kita masukkan 1 per X tambah 1 sama dengan A. Ini tadi berapanya? Setengah. Betul? Dengan kali silang gimana tuh? Kali silang ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ya. Jadi kita dapatkan apa? X tambah 1 sama dengan 2. Berarti X sama dengan min 1 ya, ini dia X sama min 1. Lalu 1 per Y plus 3 sama dengan B. 1 per Y plus 3 sama dengan B. B kembalikan 1/5 ya. Lalu kamu kali silang ya. Kali silang ini ke sini ya. Jadinya Y plus 3
sama dengan 5 kali 1, 5. Berarti Y-nya adalah 2. Sekarang yang C. 1 per Z tambah 4 sama dengan C. 1 per Z tambah 4 sama dengan C-nya adalah 1. Kali silang lagi, Z tambah 4 adalah 1. Berarti Z sama dengan min 3. Jadi sudah ditemukan X-nya adalah, X-nya 1 di sini, maaf. Oke. Kan X tambah 1 sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 1 ya, maaf sini. Jadi X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan min 3. Ya. Saya ulangi, X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan min 3. Nah, itu ya cara menyelesaikan contoh soal nomor 3. Jelas sampai sini? Oke, kita lihat contoh soal nomor 4. Ya, ini dia contoh soal nomor 4. Carilah himpunan penyelesaian dari 4,2X tambah 2,6Y ditambah 7,2Z sama dengan 34,3. 5,5X min 2,4Y ditambah 6,2Z sama dengan 28,2. 6,7X ditambah 3,1Y min 4,1Z sama dengan 54,1. Oke, jawab. Ini soal sangat mudah sebenarnya sih, walaupun dia ada dalam desimal-desimal. Ya, ini kita sebut persamaan 1, yang ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Triknya apa ya, tekniknya? Oh, sangat mudah. Ini trik buat kamu. Jika ditemukan koefisien desimal pada variabel-variabelnya, maka sebaiknya dikalikan dengan bilangan kelipatan 10 agar menjadi bilangan bulat. Maksudnya kalau dia mengandung 1 desimal, ya dikali 10. Kalau mengandung 2 desimal, berarti dikali 100. Itu maksudnya ya, kelipatan 10. Yuk kita lihat cara menyelesaikannya ya. Nah, setiap persamaan ini kita kali 10 semua. Karena rata-rata di sini cuma 1 desimal. Betul ya? Cuma 1 angka di belakang koma. Yuk kita kali 10 masing-masing. Jadinya persamaan pertama 42X tambah 26Y ditambah 72Z sama dengan 343. Persamaan kedua 55X min 24Y ditambah 62Z sama dengan 282. Dan yang ketiga 67X tambah 31Y min 41Z sama dengan 541. Yuk, kita akan menyelesaikan persamaan 1 dan 2 ya. Kita akan konsisten menghilangkan X. Ya, persamaan 1, 42X ditambah 26Y ditambah 72Z sama dengan 343. Betul ya? Betul? Nah, ini loh persamaannya. Ini ya persamaannya. Ini persamaan satunya nih. Oke. Terus dengan persamaan 2. 55X min 24Y ditambah 62Z sama dengan 282. Oke, jelas ya. Yang berwarna biru nih, ya, yang berwarna biru. Lalu kita lanjutkan. Kita eliminasi dikali 55 dikali 42. Sehingga menghasilkan 2310X ditambah 1430Y ditambah 3960Z sama dengan 18.865. Demikian juga persamaan yang warna biru dikali 42 ya. 2310X minus 1008Y ditambah 2604Z sama dengan 11.844. Kita eliminasi menghilangkan X konsisten di X sehingga dihasilkan 2438Y ditambah 1356Z sama dengan 7021. Ya, kita sebut ini sebagai persamaan 5 ya. Lanjut. 1 dan 3 ya, konsisten menghilangkan X. Persamaan 1, 42X ditambah 26Y ditambah 72Z sama dengan 343. Persamaan 3 yaitu ya, persamaan 3 yang ini ya, persamaan 3 ya. Nih. Betul ya, persamaan 3 67X tambah 31Y min 41Z sama dengan 541.
Ya, kita eliminasi kali 67 kali 42, ya, betul ya. Sehingga menghasilkan 2814X ditambah 1742Y ditambah 4824Z sama dengan 22.981. Dikali 42 persamaan kedua, 2814X ditambah 1302Y min 1722Z sama dengan 22.722. Eliminasi, perhatikan X-nya dihilangkan sehingga dihasilkan 440Y ditambah 6.546Z sama dengan 259. Kita sebut sebagai persamaan 6. Nah, selanjutnya adalah menghubungkan 5 dan 6 ya. Ya, menghubungkan 5 dan 6. 5 dan 6 konsisten menghilangkan Y. Iya, giliran kamu ya untuk melanjutkan. Sementara untuk teknik cara mengerjakannya sudah disebutkan, giliran kamu untuk melanjutkannya. Oke, saudara, terima kasih sudah menonton di YouTube saya DNA.Education. Ya, silakan dan menonton video-video saya untuk materi-materi selanjutnya pada matematika, fisika, kimia, sains, matematik, physics, and chemistry. Ya, selamat belajar.